Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dalam acara Ngobrol Pemuda Islam. Segmen ini merupakan segmen khusus milik pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo melalui Ansor Medianya yang bertujuan untuk menambah wawasan, literasi dan juga ilmu pengetahuan kader Ansor Banser khususnya di Kecamatan Kepil dan dimanapun Anda berada tentunya. Dan tentunya kita tidak hanya punya segmen ngopi seperti kali ini saja, namun kita juga punya banyak acara-acara dan konten yang menarik dalam channel Ansor Kepil. Untuk itu bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel kita supaya sahabat-sahabat bisa mendapatkan informasi terbaru dan juga update konten-konten menarik yang kita bagikan secara live melalui ponsel Anda. Dan pada malam hari ini merupakan momentum yang spesial untuk Ansor dan Banser sedunia karena hari ini adalah hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Untuk itu pada malam hari ini kita punya tamu istimewa di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil. Yang pertama adalah sahabat Dedi Setio Asmoro SE selaku Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kepil. Dan yang kedua beliau adalah sahabat Ahmad Sugekti. Dia merupakan sekretaris pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil. Sehat sahabat Ketua dan sekretaris. Selamat datang di studio. Malam hari ini kita ingin merayakan bersama-sama hari lahir Gerakan Pemuda Ansor, organisasi tercinta milik kita yang pada hari ini, tepat hari ini tanggal 24 April itu merayakan harlahnya yang ke-87. Ya, oke pemirsa, pada hari ini kita akan banyak berdiskusi nanti, dialog santai tentunya dengan sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil. Silakan ngopi dulu, sahabat. Terima kasih. Santai-santai aja di sini. Wah, kopinya nikmat sekali ini. Masih belum ada sponsornya ini, sahabat. Silakan kalau mau jadi sponsor bisa. Siap. Oke, jadi tema kita hari ini adalah tentang harlah Ansor ya, yang ke-87. Tentunya waktu 87 tahun itu bukan waktu yang pendek. Sudah banyak sekali sejarah yang diukir oleh Gerakan Pemuda Ansor tentunya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita nanti ingin tanya-tanya terkait dengan Gerakan Pemuda Ansor. Kita sesuaikan dengan tema nasional yang diusung oleh pimpinan pusat, yaitu tentang transformasi media juang. Ya, betul. Gerakan Pemuda Ansor di seluruh dunia, karena Ansor ini kan bukan hanya di Indonesia tapi sudah mendunia dimanapun ada Ansor. Nah, jadi ini yang menarik karena tema dari pimpinan pusat tentang harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87 ini tentunya berkaitan erat dengan situasi dunia dan juga negara kita saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19 ya. Jadi pimpinan pusat tentunya merumuskan harlah ke-87 ini sebagai transformasi media juang yang lebih menitik beratkan pada media juang yang harus mengikuti perkembangan zaman, harus bertransformasi. Dan sahabat-sahabat pengurus ini kan berada di tingkat pimpinan anak cabang ya. Yang tentunya kita punya lingkungan yang berbeda dengan mungkin yang ada di kepengurusan pusat. Dan tentunya untuk melaksanakan amanah dari tema harlah ke-87 milik pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor ini, tentunya kita kan ingin tahu lebih dalam apa yang dirasakan, apa yang bisa dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor di tingkat grassroots, atau kali ini kita di tingkat PAC segmen kita kali ini. Betul. Pertama kita ingin tanya lebih dahulu mungkin ke sahabat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil, sahabat Dedi Setio Asmoro, tentang makna harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87 ini. Menurut jenengan sejauh mana makna dari harlah yang ke-87 ini? Terima kasih sahabat Ahmad Nasir sebagai host media Ansor ya Kepil terkait dengan makna harlah ke-87 ini sebagai bentuk komitmen mengikuti aturan Gerakan Pemuda Ansor bahwa Ansor itu harus satu barisan. Ketika pimpinan pusat berjalan kaki kiri dulu, maka pimpinan ranting,
pimpinan PAC, pimpinan cabang sampai pimpinan wilayah harus berjalan kaki kiri dulu. Seperti juga tema Harlah kali ini, bahwa pimpinan pusat telah membentuk tema transformasi media juang. Mau tidak mau, pimpinan anak cabang bahkan pimpinan ranting harus mengikuti transformasi media juang. Nah, yang susah pada situasi pandemi ini bagaimana menerjemahkan transformasi media juang di ranah grassroots, terutama PAC ataupun ranting. Karena hari ini sumber daya manusia di ranting dan di PAC itu belum seperti harapan di pimpinan pusat. Bagaimana kita menerjemahkan transformasi media juang ini? Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Setelah sumber daya manusia, kita harus mempersiapkan medianya. Apakah di ranting atau di PAC itu sudah siap bisa mengikuti atau belum gitu. Iya. Jadi menarik yang poin yang tadi yang saya tangkap dari yang disampaikan sahabat ketua, bahwa yang menarik dari organisasi Gerakan Muda Ansor itu kan, kita ini organisasi yang besar ya sahabat-sahabat. Iya. Karena hampir di semua kabupaten, di kecamatan tuh hampir semuanya di seluruh tanah air itu ada, kita eksis. Dan tentunya pimpinan pusat juga menyadari hal itu ketika dari pimpinan pusat itu membuat sebuah gerakan, itu tentunya pasti sudah dipertimbangkan juga apakah gerakan yang diinisiasi oleh pusat itu bisa diikuti oleh pimpinan cabang dan juga pimpinan anak cabang dan seterusnya atau tidak. Minimal kita sudah ada langkah untuk mengarah ke situ lah, minimal kan mungkin seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua, apa yang tadi disampaikan terkait dengan sumber daya manusia itu juga sangat menarik, meskipun bagaimanapun kita tetap harus mengikuti juga, meskipun adanya dulu lah. Mungkin kita memang belum sepenuhnya menguasai apa yang diharapkan oleh pimpinan pusat kaitan dengan transformasi media juang, namun kita tetap harus memulai, begitu ya, saya mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada sahabat Bekti, sahabat sekretaris PAC, terkait dengan tema yang tadi kita bahas dengan sahabat ketua kaitan transformasi media juang. Itu yang dimaksud pimpinan pusat kan tentunya kita mulai harus mengembangkan pola-pola kaderisasi, pola-pola dakwah melalui media yang kekinian seperti halnya YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Yang kalau tadinya kan mungkin kalau kita pengajian atau kita kaderisasi itu kan kita harus tatap muka dan mengumpulkan banyak orang, kemudian difokuskan pada satu titik gitu kan, seperti pada umumnya. Tapi sekarang kita harus bisa mengembangkan strategi dakwah kita dan kaderisasi kita dengan media-media yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, menurut jenengan hal seperti itu kira-kira efektif atau tidak? Ya, ini memang tantangan besar bagi kita, terutama bagi sahabat-sahabat Ansor Banser. Kedepannya memang tema Harlah ke-87 ini menjadi awal bahwasanya memang kita harus bertransformasi, sahabat-sahabat sekalian. Di era kondisi pandemi ini menyadarkan kita bahwasanya transformasi media juang ini sangat harus kita galakkan bersama sampai ke tingkatan grassroots, terutama ranting, dan itu memang tantangan berat. Apakah efektif atau tidak terkait dengan transformasi media juang ini, misalnya pengajian dan sebagainya, seperti yang sudah tradisi yang sudah berjalan di lingkungan kita, apalagi di lingkungan Nahdlatul Ulama, tradisinya memang begitu, sudah berjalan dengan masa yang banyak, biasa mengundang ada event pengajian ya, maulidan, rejeban dan sebagainya, halal bihalal, selapanan, dan itu memang awalnya memang kan itu ada satu kiai diundang terus di podium mengumpulkan masa yang banyak. Nah, itu tradisinya sudah begitu. Tapi di era kondisi pandemi ini membuat kita sadar bahwasanya kita mempunyai tantangan besar terkait dengan harus bisa merubah, kita harus bertransformasi tanpa menghentikan kegiatan kita, tanpa menghentikan dakwah itu. Dan memang itu ruhnya Nahdlatul Ulama kan di dakwah itu. Dan itu memang tantangan besar kita, dan terutama di sahabat-sahabat
Ansor Banser ini yang notabene masih usianya muda. Nah ini Harus belajar. harus belajar, Mulai belajar. mau tidak mau harus belajar dan ikut, ya harus berproses seperti itu, bisa sesuai dengan kondisi zaman yang semakin berkembang, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sudah 5.0 ya, Iya. sudah Sebentar bukan lagi 4.0 lagi. Nah, 5.0. ini menjadi tantangan besar kita semuanya, terutama di tingkatan grassroots terutama untuk ini mengejawantakan tema Harlah ini memang butuh kerja ekstra bersama di tingkatan masing-masing tentunya. Dan ini mungkin pimpinan pusat juga sudah mengeja bagaimana kesiapan sahabat-sahabat Ansor Banser baik di tingkatan pusat sampai grassroots. Dan saya kira sahabat-sahabat Ansor Banser ini juga saya kira siap. Apalagi kalau kita kembali ke tema Ansor dan Banser itu kan organisasi yang sangat dinamis, yang Ya, sangat betul. kaya dengan kegiatan, kadernya juga ribuan, bahkan jutaan kalau di skala nasional. Itu kan sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan rutin ya Mas. Rutin yang sudah kita laksanakan. Cuman bagaimanapun kan kita memang harus melaksanakan transformasi media juang tersebut, karena kalau tidak ya kita terbatas dengan protokol kesehatan, dengan aturan-aturan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Kembali ke sahabat Dedi, sahabat ketua. Ya, Jadi kan tadi disebutkan bahwa kita siap sebenarnya, cuman kondisi di lapangan kita dalam SDM itu juga kita terbatas, peralatan kita juga terbatas. Nah, keterbatasan tersebut apa saja sebenarnya yang membatasi kita untuk bisa langsung action lah dalam hal transformasi digital ini, transformasi media juang ini? Sebetulnya kader itu ketika sudah dihadapkan pada sebuah masalah, mau tidak mau kita harus mencari jalan keluarnya. Artinya ketika situasi pandemik yang sudah berjalan 1 tahun ini itu sebagai langkah awal bagaimana kita bisa menerjemahkan situasi pandemik ini untuk bisa melaksanakan sistem kaderisasi. Kegiatan yang harus dilakukan di era pandemi ini otomatis pimpinan pusat sesuai dengan amanat Kombes Minahasa yang ke-23 itu sudah ada PO baru tentang regulasi sistem kaderisasi di masa pandemik. Langkah yang sudah kami lakukan di pimpinan anak cabang kemarin sudah membagikan PO terbaru itu kepada pimpinan-pimpinan ranting. Disosialisasikan dan kita bagikan dalam bentuk buku untuk dipelajari di pimpinan-pimpinan ranting sebagai acuan pimpinan ranting untuk melakukan kaderisasi di masing-masing tingkatan. Jadi sebenarnya kader-kader di grassroots itu sudah rindu sebenarnya kondisi-kondisi sangat rindu awal, sekali karena sudah itu. terbiasa ngepam, sudah terbiasa melaksanakan PKD, sudah terbiasa melaksanakan diklatsar, tetapi hari ini dengan situasi pandemi seperti ini harus dibatasi kegiatan-kegiatannya, sahabat. Terkait dengan transformasi media juang itu sebetulnya di grassroots itu untuk literasi bahkan narasumber itu narasumber kegiatan kita tidak kekurangan karena nyatanya NU itu banyak kiai-kiai sahabat di grassroots, dari Kiai Langgar, Gus-gus, kemudian guru ngaji, bahkan pemilik pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren yang sudah ada sebelum negara ini ada. Artinya ketika berbicara narasumber itu kita sudah sangat kaya. Nah, yang menjadi permasalahannya itu bukan pada narasumbernya, tetapi media untuk transformasi itu, terutama peralatan. Nah, karena identiknya bahwa Nahdlatul Ulama itu, Ansor itu kan identiknya dengan warga-warga yang notabene secara ekonomi masih terbatas. Nah, sementara situasi-situasi kemarin itu kita belum mempersiapkan bahwa perubahan zaman ini akan seperti ini, bahwa akan terjadi proses dinamika zaman yang
seperti ini. Makanya hari ini siap ataupun tidak siap, ya. kader juga harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, dengan alat yang terbatas pun kita juga harus siap, harus kita mulai. Terutama kayak season kali ini, meskipun hanya pakai HP seperti itu, tapi bagaimana kita harus mengikuti dinamika perkembangan zaman, terutama apa yang diperintahkan oleh pimpinan pusat, kita harus mengikuti sebagai wujud bentuk kita Ansor satu barisan. Iya, betul. Jadi menarik sekali ini kalau saya browsing di YouTube, kita cari di YouTube tentang kajian-kajian Islam, kemudian ceramah-ceramah itu kan hanya didominasi oleh beberapa kiai atau ustadz yang populer lah, hanya tiga, empat lah. Padahal di NU banyak sekali ustadz, kiai yang mumpuni secara keilmuan. Hanya kita memang belum terbiasa, belum dibuka aja, belum terbiasa dalam kita mempublikasi di media sosial, kita publikasi di YouTube. Namun dengan fenomena yang seperti saat ini kita hadapi, ini kan malah justru ada baiknya juga sebenarnya. Iya. Ini bisa jadi sebagai momen kebangkitan kiai-kiai kampung, sahabat. Jadi setelah seluruh pimpinan ranting, pimpinan PAC yang ada di dunia ini bikin konten-konten seperti ini. Nah, ini saatnya kiai-kiai yang masih terselubung, yang saat ini belum keluar, belum menampakkan diri. Ya, belum menampakkan diri itu bisa hadir ke permukaan, bisa memberikan ceramah-ceramah, memberikan ilmu kepada kita semua. Iya, dengan gaya-gaya kendesoannya, tetapi bisa diterima di kalangan internasional. Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya berdampak negatif saja ini adanya pandemi COVID ini, tapi bisa juga kita ambil hikmahnya ya, minimal ya sahabat-sahabat. Oke, kita nanti akan ngobrol lagi terkait dengan transformasi media juang ini, yang diskusi kita sudah mulai menarik ini tentunya. Namun sebelumnya kita break dulu ya sahabat-sahabat, tetap di acara Ngobrol Muda Islam milik pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Kepil. Aku Basri. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual cilok demi menafkahi istri dan anakku. Menjadi banser tak menghalangiku untuk menjalankan kewajibanku pada keluarga, agama, dan negara. Aku menjadi banser tak lain hanya mengharap barokah dari para ulama pahlawan bangsa. Karena bagiku, berbakti pada organisasi yang didirikan para ulama pendiri negeri ini adalah sebuah jihad fisabilillah. Meski tak banyak dalil yang aku hafal, hari ini aku ada di antara ribuan yang lainnya. Aku hadir untuk mempersembahkan jiwa ragaku, menjaga marwah organisasi, untuk memastikan NKRI tetap harga mati melawan pihak yang ingin memprovokasi. Siapapun yang mencoba merongrong negeri ini akan berhadapan dengan kami. Oke, kembali ke segmen Ngobrol Muda Islam, dan kali ini kita masih dalam tema Harlah Gerakan Muda Ansor yang ke-87. Kita akan kembali berbincang dengan sahabat Dedi Setiawasmoro, pimpinan anak cabang Gerakan Ansor Kecamatan Kepil, dan juga sahabat Ahmad Subekti selaku sekretarisnya. Nah, kita kembali ke topik yang tadi, sahabat. Tadi kan kita sudah banyak berbincang tentang tema Gerakan Muda Ansor yang dalam Harlah kali ini mengangkat tema transformasi media juang yang tadi sudah panjang lebar kita bahas. Dan sekarang saya ingin bertanya tentang program atau formulasi apa yang akan dilaksanakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Kepil ini, khususnya yang jenengan berdua nahkodai ini,
program-programnya itu apa saja yang kira-kira berkaitan dengan tema ini? Sesuai dengan tema Konferansap ke-9 Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil, Ansor satu barisan menuju soliditas dan kemandirian organisasi. Nah, sesuai dengan catatan akreditasi dari pimpinan wilayah, itu poin yang kurang di pimpinan anak cabang itu tentang kemandirian organisasi. Salah satunya yang akan kita tekankan dalam kemandirian organisasi itu nanti sahabat sekretaris akan menjelaskan poin-poin apa saja dilaksanakan sesuai dengan rakerancap yang pertama di periode 2020-2022. Seperti itu sahabat, nanti hal-hal teknis itu biasanya sekretaris yang menguasai. Termasuk untuk program yang di bidang media. Iya, sudah ada semua. Oke. Kita langsung aja ke sahabat Bekti, silakan untuk kita kasih tahu lah program dari pimpinan anak cabang yang akan dilaksanakan. Terkait dengan teknis tentang amanat konferansap yang ke-9 di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil, dan sudah ditindaklanjuti dengan rapat kerja anak cabang yang pertama di periode ini, di periode kami berdua ini, di periode tahun 2020-2022 sudah dilaksanakan rapat kerja anak cabang yang intinya adalah memang kita fokus pada dua hal yang menjadi catatan hasil akreditasi dari pimpinan wilayah. Terkait kemandirian organisasi yang di situ terkait dengan penguatan pemberdayaan ekonomi dan nanti transformasi media ini yang penting. Karena dua hal ini, transformasi media dan ekonomi ini berjalan beriringan tentunya. Kalau ekonomi kita kuat, media kita kuat, insya Allah ya kita menjadi organisasi yang mandiri, betul. Benar-benar Mandirian mandiri. organisasi itu kita capai. Dan terkait dengan hasil rapat kerja untuk bidang untuk kemandirian organisasi ini di pemberdayaan ekonomi sudah menyepakati bersama di rapat kerja anak cabang bahwasanya akan membuat hal terkait dengan gebrakan pemberdayaan ekonomi ini akan memanfaatkan bagaimana potensi yang ada di wilayah Kecamatan Kepil, terutama dengan setelah bersinergi dengan Majelis Wakil Cabang atau MWCNU, bahwasanya kita mempunyai agenda besar untuk membuat apotek. Hebat apotek, sekali. apotek ya, kita nanti akan berusaha di periode ini nanti kita bisa launching lah untuk apoteknya. Terkait dengan transformasi media juang di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil, sesuai hasil rapat kerja anak cabang kemarin ini, di bidang media juga yang dipandaikan oleh host kita ini akan membuat langkah-langkah strategis terkait dengan hal yang sesuai dengan amanat Harlah 87 ini hampir sama dengan apa yang sudah kita sepakati di rapat kerja anak cabang, bahwasanya pimpinan anak cabang dalam periode ini akan memaksimalkan pimpinan ranting untuk membuat media sosial. Nanti teknisnya nanti pimpinan ranting kita instruksikan bersama untuk menunjuk satu orang admin setiap pimpinan ranting. Nanti admin ini akan dilatih oleh departemen media atau bidang media di PAC terkait dengan pelatihan membuat medsos, konten medsos dan sebagainya. Ya intinya nanti bisa untuk memfasilitasi berbagai hal, banyak hal nanti untuk transformasi media ini, sahabat. Oke, menarik sekali ya untuk program kerja yang akan dilaksanakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil ini. Jadi sepertinya justru malah kita tidak hanya terkekang oleh aturan ataupun hasil dari rapat kerja sebenarnya, tapi lebih ke kebutuhan yang benar-benar memang kita harus lakukan untuk saat kebutuhan ini. zaman. Kebutuhan zaman di masa pandemi seperti ini. Betul. Yang pertama adalah kemandirian organisasi itu tadi. Kemudian yang kedua juga yang kita bahas pada malam hari ini yaitu media itu tadi. Jadi apa yang akan dilaksanakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil ini sudah benar-benar
mengimplementasikan apa yang diharapkan sebenarnya oleh pimpinan pusat. Mungkin seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, demikianlah obrolan ringan kita pada malam hari ini dalam suasana yang tentunya sangat istimewa. Pada malam hari ini masih dalam suasana Harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87 dan bersama sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil. Terima kasih telah bersedia hadir bersama kami di bidang media, sudah menemani kita dalam acara ngobrol pemuda Islam ini. Kita bersama-sama semoga program-program yang akan dilaksanakan oleh PAC apapun itu bisa bermanfaat untuk semua kader khususnya dan untuk seluruh masyarakat Nahdien pada umumnya, dan semoga semua program yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini, ngobrol pemuda Islam milik pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil. Pada malam hari ini acara ini sangat istimewa karena kita masih dalam momentum Harlah ke-87 Gerakan Pemuda Ansor. Transformasi media juang, pagar baja gerakan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.